Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan dimanapun saat ini kita berada. Mari bersama-sama kita bersatu hati. Kita minta Roh Kudus dicurahkan atas setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Mari bersama-sama kita tunduk di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan atas berkat-Mu, atas anugerah-Mu Tuhan yang melimpah atas kehidupan kami. Kami rindu Tuhan bersatu hati. Kami minta Roh Kudus-Mu turun atas kami Tuhan. Di saat Roh Kudus-Mu turun Tuhan, maka kami mendapatkan kuasa daripada-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, bila Allah turut bekerja di antara kita. Mari bersama-sama kita pujikan dengan sepenuh hati kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir Tuhan, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, bila Roh Allah
Terus nikmati kasih Tuhan, terus nikmati hadirat-Nya. Kita basahkan. Kami mau angkat tangan kami Tuhan, kami berserah dan kami percaya dengan iman bahwa Roh Kudus-Mu Kau curahkan atas kami. Mengalirlah Roh Kudus, mengalirlah Roh Kudus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku, di hidupku. Katakan mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus ya Tuhan. Mengalirlah atas kami Di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus. kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di Mari kembali sembah Tuhan. Mari kembali tinggikan nama Yesus. Kita basyike dalam kami mau menikmati hadirat-Mu lebih lagi. Kami mau menikmati kasih-Mu Tuhan. Mengalirlah Roh Kudus atas kami semua. Di dalam asekerere. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan.
Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Kau besar Tuhan, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidup. Kami mau nyatakan lebih lagi. Kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu yang terlebih besar. Tuhanku terlebih Engkau terlebih besar. tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Mari dengan iman percaya lebih lagi nyatakan. Kuasa-Mu terlebih besar. Yang kami tahu kuasa-Mu terbesar Tuhan. Yang kami tahu Engkau Tuhan yang terbesar. Pernah terlambat Kami tahu janji-janji-Mu tidak pernah terlambat dalam hidup kami. Engkau menolong kami semua. Oh, haleluya. Tuhanku terlebih. Sebab kami percaya Engkau Tuhan yang terbesar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Oh, tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat. Ini yang kami imani di dalam Engkau Tuhan Yesus. Pulihkan hidupku. Mari sekali lagi dengan iman percaya nyatakan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Engkau tidak pernah terlambat menolong, menyertai setiap kami. Janji-Mu ya dan amin Tuhan. Dan kami percaya dimanapun kami berada saat ini, biarlah kami membuka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Semakin kami membuka hati kami untuk tuntunan, dan biarlah kami senantiasa ada di dalam pengaruh Roh-Mu yang kudus. Hidup kami dipulihkan, hidup kami dimenangkan, kami dikuatkan di dalam Engkau. Kami senantiasa hidup di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa di surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, kita menyembah dengan luar biasa hari ini. Kita percaya Roh Allah bekerja atas setiap kita saat ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, 10 hari pencurahan Roh Kudus adalah sebuah momen. Artinya itu adalah sebuah waktu yang tepat di mana kita akan mengalami curahan Roh Kudus lebih lagi.
pernyataan roh semakin lebih lagi atas setiap kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita harus menganggap bahwa hidup dipimpin roh itu adalah penting. Bahkan penting sekali, katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mau belajar tentang bahwa hidup itu harus selalu berbuah di dalam Roh Kudus. Kita harus selalu berbuah dengan buah-buah roh di masa yang sukar. Nah Bapak Ibu Saudara, masa-masa ini orang katakan adalah masa-masa yang sukar. Semakin kesini zaman itu semakin sukar. Banyak kesulitan hidup yang semakin dialami. Bahkan sering dialami. Tidak hanya bagi orang di luar sana, tetapi bagi anak-anak Tuhan pun demikian. Oleh sebab itu, mari kita harus melihat bahwa kita akan bisa kuat, kita akan bisa tetap berdiri ketika roh itu memenuhi setiap kehidupan kita. Roh Kudus itu senantiasa menuntun setiap kita semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari sebelumnya kita buka dulu di dalam Galatia. Pasal yang kelima ayat yang ke-19 sampai 21. Demikian firman Tuhan, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pencemah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara, perbuatan daging ini mempengaruhi kondisi saat ini. Kenapa saya katakan bahwa perbuatan daging itu mempengaruhi kondisi saat ini? Ketika kedagingan itu semakin besar terjadi di dalam kehidupan manusia, maka perilaku orang-orang akan semakin menunjukkan sebuah perilaku kejahatan. Sedang musim wabah Bapak Ibu, ada banyak orang yang mengalami kesusahan dan kesukaran. Ada banyak orang mengalami sepi di dalam pekerjaan, otomatis ini mempengaruhi ekonomi saudara. Ketika orang pun banyak diam di rumah, ternyata lockdown ini juga menimbulkan masalah yang baru. Suami istri, si suami habis kena PHK, dia mengalami situasi di mana membuat dia itu stres saudara. Sementara harus di rumah terus ketemu dengan istri. Tiap hari bertemu, akhirnya muncul masalah yang baru. Tetapi puji Tuhan, bagi kita anak-anak Tuhan yang hidup di dalam roh, maka rumah kita akan seperti surga. Katakan amin. Karena roh itu menuntun setiap kita. Lah saudara, kehidupan di luaran sana sangat-sangat jahat saudara. Ada banyak kejahatan terjadi. Jadi kedagingan ini menimbulkan masalah yang sangat sukar. Dan kita harus melaluinya. Saudara dikasih Tuhan, kita harus menyikapi masalah ini mau tidak mau. Sebagai anak-anak Tuhan, yang menjadi pedoman hidup kita adalah Roh Kudus. Yang menjadi penuntun kita. Tuhan Yesus naik ke surga. Dan Tuhan berjanji memberikan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus yang senantiasa menyertai setiap kita. Nah saudara, kesukaran apa yang sedang Bapak Ibu alami saat ini? Kesukaran dalam ekonomi, kesukaran dalam rumah tangga, atau kesukaran di dalam kesehatan. Ada banyak saudara yang mungkin sedang mengalaminya. Tetapi hari ini, sekalipun di masa yang sukar, baiklah kita anak-anak Tuhan tetap menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Nah saudara yang dikasih Tuhan, kita mengerti bahwa roh itu bekerja di dalam roh kita. Nah bagaimana supaya kita bisa mengatasi kesukaran hidup yang sedang kita alami hari-hari ini?
mungkin tidak perlu saya sebutkan. Kalau Bapak Ibu melihat di televisi, di surat kabar, di media-media yang lain. Betapa perbuatan-perbuatan jahat, aksi-aksi kejahatan itu sudah banyak sekali terjadi. Sedang dikasih Tuhan. Lah bagaimana kita mengcover diri kita untuk kita tetap lurus, untuk kita tetap hidup benar, untuk kita tetap menghasilkan buah di masa yang sukar ini. Sedang dikasih Tuhan, kita harus selalu berpegang pada kebenaran firman Tuhan dan menjadikan buah roh menjadi gaya hidup. Saya katakan menjadikan buah roh itu menjadi gaya hidup. Menjadi gaya hidup itu seperti apa? Artinya apa? Setiap aspek kehidupan kita yang terpancar, yang kelihatan itu adalah buah-buah roh. Seseorang bisa dilihat dari gayanya. Ya saudara, cara orang berjalan, cara orang melakukan gaya rambutnya, dia cara bercukurnya, cara berpakaian, itu orang bisa menilai, oh itu adalah gayanya. Karena apa? Dia melakukan seperti itu terus menerus. Dan sekarang kita anak-anak Tuhan menjadikan Roh Kudus, menjadikan buah-buah roh itu menjadi gaya hidup kita. Otomatis dari cara kita berbicara, cara kita bertindak, sikap kita itu selalu mencerminkan buah-buah roh. Nah, sedang dikasih Tuhan. Kadang orang bertanya, ya, terus bagaimana menjadikan Roh Kudus itu menjadi gaya hidup? Ya, sedang dikasih Tuhan, menjadikan roh itu, Roh Kudus atau buah-buah roh itu menjadi gaya hidup kita. Itu caranya gampang. Cuma perlu konsisten. Nah, caranya bagaimana Bapak Ibu Saudara? Caranya mengizinkan roh menuntun dan mempengaruhi kehidupan kita. Otomatis kita sudah sering dengar tentang firman Tuhan. Banyak kebenaran yang kita dengar disampaikan hamba-hamba Tuhan. Dan otomatis pula nilai-nilai firman, nilai-nilai kebenaran itu sudah mancap di dalam pikiran kita, dalam hati kita. Lah terkadang permasalahannya adalah adanya pertentangan di dalam diri kita. Haruskah kita lakukan firman Tuhan atau kita lakukan keinginan kita? Saudara, kitab Galatia, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, ini ditulis berdasarkan apa? Karena Rasul Paulus ini mendengar adanya pertentangan iman di jemaat Galatia. Apa yang diajarkan Rasul Paulus tentang kebenaran, tentang iman, mulai banyak dikonter oleh golongan lain. Sehingga iman jemaat di Galatia ini mulai goyah. Ada berapa banyak di antara kita yang kadang mengalami yang sama. Kita sudah dengar firman tentang perpuluhan, tentang persembahan, tentang bagaimana mempersembahkan hidup kita, tentang bagaimana mempersembahkan hati kita. Tetapi ada banyak pihak yang mencoba menggoyahkan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar. Bahkan terkadang teman-teman kita, sobat kita itu meragukan. Bahkan ketika kita menjadi seseorang yang selalu memperkatakan firman Tuhan di grup WA, di apapun saudara. Bahkan malah orang melihat kita sebagai manusia yang aneh. Ini nyata saudara. Ketika kita banyak ngomong tentang kebenaran, di situ banyak orang yang melihat kita sebagai orang yang aneh. Tetapi jangan berhenti di situ saudara. Tetap kerjakan. Bila roh itu selalu berkarya di dalam kehidupan kita. Mengizinkan roh menuntun, mempengaruhi hidup kita. Itu cara supaya buah-buah roh menjadi gaya hidup kita. Nah di sini saudara, maka kita akan bisa melalui kehidupan yang sukar ini. Dengan tetap menghasilkan perbuatan-perbuatan yang baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita lihat apa sih buah-buah roh itu. Sehingga ketika kita melakukan itu, maka kita akan bisa tetap menjadi teladan, menjadi berkat bagi orang lain. Ya, mari kita buka di dalam Galatia 5 ayat yang ke-22, 23. Demikian firman Tuhan,
Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin. Nah, saudara dikasih Tuhan, berapa sering kita mendengar ini, membaca ini, tapi apakah kita sudah dipengaruhi oleh hal ini? Buah-buah roh yang luar biasa ini. Yang pertama, kasih. Kasih itu agape. Ya, saudara, apa itu kasih? Kita sudah sering mendengar kasih. Anak Tuhan tuh harus hidup dalam kasih. Woi, kamu tuh enggak punya kasih. Seringkali kita mendengar perkataan ini. Apa itu kasih? Kasih adalah memperhatikan dan mencari yang terbaik bagi orang lain tanpa alasan. Jadi tidak ada hal yang menjadi motivasi yang salah di dalam kasih. Berarti dikatakan memperhatikan dan mencari yang terbaik buat orang lain. Artinya kasih itu dijauhkan dari namanya mementingkan diri sendiri. Saudara, ada banyak hal yang terjadi di masyarakat. Seringkali dari hal yang terkecil, masalah antri saja saudara. Banyak orang itu yang tidak melakukan dengan baik. Banyak yang mementingkan diri sendiri dan masalah yang lain sering terjadi. Ketika kita mencari yang terbaik dan mengutamakan orang lain tanpa pamrih, berarti kita sudah memiliki kasih. Itu yang pertama. Yang kedua adalah apa? Sukacita. Nah, sedang dikasih Tuhan sukacita ini apa? Cara, ya. Itu bahasa Yunani, saudara. Sukacita itu sebuah perasaan senang yang didasari oleh kasih. Artinya kalau kita ini bersukacita, itu berarti bersukacita yang didasari kasih. Karena hal yang benar. Ada istilah orang dunia berkata, kita ini senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Nah, itu saudara bukan sebuah sukacita. Kenapa? Rasanya kalau lihat orang lain itu senang, kita ini susah. Kalau kita melihat orang susah, kita ini senang. Itu bukan sukacita. Sukacita adalah sebuah perasaan yang didasari kasih. Artinya sebuah perasaan senang yang dari Tuhan. Ada berkat sedikit, kita tetap senang, tetap bersukacita. Ada berkat lebih sedikit, kita selalu bersukacita. Ada berkat banyak, ada sukacita. Nah, sedang dikasih Tuhan, ini yang kedua sukacita. Yang ketiga, apa itu? Damai sejahtera, yaitu Erin. Ya, berbahagia Bapak Ibu yang mungkin punya nama Erin ya. Artinya damai sejahtera. Ketenangan hati dan pikiran yang didasari rasa percaya di dalam Tuhan. Tenang. Saudara, mungkin ketika kita mendengar pertama tentang adanya wabah corona, rasa yang muncul adalah was-was, khawatir, takut. Tetapi di dalam Tuhan, ketika kita mendengar berita yang bahkan berita yang menakutkan, maka damai sejahtera itu ada. Berarti kita punya namanya buah roh, damai sejahtera. Nah, setelah dikasih Tuhan, ini yang ketiga. Yang keempat adalah kesabaran, ya, makroturnia. Kesabaran ini apa? Ketabahan, panjang sabar, tidak mudah marah atau tidak mudah putus asa. Nah ini saudara, seringkali menghadapi situasi yang sulit, yang membuat kita jengkel, yang membuat kita harusnya bisa marah, orang lain akan katakan, sabar Pak, sabar Bu, sabar. Ini banyak temannya menghadapi situasi ekonomi seperti ini. Sedang dikasih Tuhan. Tapi kadang kita, Pak sabar itu ada batasnya. Sabar itu ada batasnya. Kalau saya menghadapi dia yang menjengkelkan, masa saya harus tetap sabar? Saudara, dikatakan ketabahan yang panjang sabar. Tidak mudah marah dan tidak putus asa. Itu orang yang sabar. Menghadapi situasi yang sukar dalam rumah tangga, dalam kesehatan kita, di dalam ekonomi kita. Kesabaran ini
mutlak dibutuhkan. Sedang dikasih Tuhan. Yang selanjutnya apa? Kemurahan Kristotes. Kemurahan itu artinya tidak mau menyakiti orang lain atau menyebabkan penderitaan. Sedang dikasih Tuhan. Ada banyak orang berpikir untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Gigi ganti gigi. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan, jangan engkau membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi balas kejahatan dengan kebaikan. Saudara, orang yang memiliki kemurahan, dia tidak membuat orang lain menderita. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita mau ikut program pemerintah lockdown di rumah, tidak kemana-mana, itu berarti kita tidak mau membuat orang lain menderita. Ya, kalau kita mengerti bagaimana kita harus berbuat, saudara, lakukan. Jangan sampai membuat orang itu sebel dengan kita. Firman Tuhan berkata suatu saat kalau kita datang kepada Tuhan membawa persembahan, lalu Tuhan berkata, taruh dulu persembahanmu, pergilah dulu berdamai. Atau barang siapa, ada sesuatu di hati saudaramu terhadap engkau. Artinya kita merasa tidak punya masalah dengan orang lain. Tetapi ada orang lain tidak enak hatinya kepada kita. Bahkan kita harus pergi, tinggalkan persembahan, kita minta maaf dulu, berdamai dulu. Saudara dikasih Tuhan, tapi ada banyak orang. Kenapa saya bahas ini saudara? Ada banyak orang merasa dia membuat orang lain menderita, tetapi dia B aja, biasa saja saudara. Membuat orang lain sakit, membuat orang lain rasanya menderita, dia biasa saja saudara. Jangan sampai kita seperti itu. Dan biarlah kemurahan ini menjadi bagian yang hidup di dalam kita. Selanjutnya, kebaikan agathos sune. Kebaikan itu apa artinya? Bergairah akan kebenaran dan keadilan serta membenci kejahatan. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, membenci kejahatan. Tuhan ajarkan kita satu perbuatan yang detail. Supaya kita bergairah. Artinya bukan hanya mau, tapi bergairah. Melakukan kebenaran dan keadilan serta membenci kejahatan. Bahkan setiap hari kita akan berkata, bye-bye kejahatan. Aku tidak kenal kamu. Berarti tiap hari kita melakukan kebenaran dan keadilan. Saudara dikasih Tuhan, selanjutnya kesetiaan. Pistis, komitmen, sikap hati untuk teguh dan kokoh terhadap orang yang dipersatukan dengan kita oleh janji. Kesetiaan. Kesetiaan kepada pasangan hidup. Kesetiaan kepada pimpinan. Kenapa harus setia? Waktu saudara bekerja otomatis ada namanya surat tugas, ada namanya surat kuasa. Di situ saudara ditugasi oleh pimpinan. Berarti ada sebuah ikatan perjanjian. Kita harus berlaku setia. Saudara dikasih Tuhan, ketika kita menjadi orang yang setia, maka kita akan menikmati berkat-berkat Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, orang baik itu kadang banyak, tetapi orang yang setia saudara, itu sedikit. Kita akan susah mencari orang yang setia. Ya, banyak wanita berkata, rasanya susah ya kalau aku mencari pasangan yang setia. Yang pria pun bahkan juga ngomong begitu. Rasanya kok mustahil ya aku menemukan seorang wanita yang setia di masa seperti ini. Saudara, mencari orang yang setia itu memang susah. Kalau memang susah, alangkah baiknya kita jangan mencari, tapi menjadi. Kalau kita mencari susah, baiklah kita menjadi. Mudeng ya Bapak Ibu? Jadi mencari orang setia itu susah. Baiklah kita menjadi orang yang setia. Itu yang ketujuh. Yang kedelapan, kelemah lembutan, ya, prautes.
Ini orang yang lemah lembut itu bukan berarti orang yang lemah gemulai, beda ya. Orang yang lemah lembut itu bukan orang yang lembek. Orang lemah lembut itu bukan orang yang cengeng, bukan. Lemah lembut itu berbicara fleksibel. Dia akan marah ketika diperlukan harus marah. Dia akan keras ketika diperlukan harus keras. Dia akan lembut ketika diperlukan untuk menjadi lembut. Dia akan rendah hati, bahkan lebih rendah hati daripada orang lain ketika harus diperlukan rendah hati. Itulah kelemah lembutan. Hari ini kita butuh menjadi orang yang lemah lembut menghadapi situasi yang sukar ini. Yang ke-9 Bapak Ibu adalah penguasaan diri. Ya. Penguasaan diri itu menguasai keinginan dan nafsu diri sendiri. Bukan nafsunya orang lain, bukan keinginannya orang lain, tetapi menguasai keinginan dan nafsu diri sendiri. Ya, saudara dikasih Tuhan, penguasaan diri ini penting. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menerapkan penguasaan diri. Ya, saudara dikasih Tuhan, dalam hal apa? Dalam hal menjaga kehidupan kita supaya tetap balance. Artinya bagaimana supaya ekonomi kita tetap baik. Ya, bagi Bapak Ibu yang di dalam rumah tangga, penguasaan diri itu penting. Supaya jangan sampai besar pasak daripada tiang. Artinya jangan sampai kita ini lebih besar pengeluaran daripada pemasukan. Penting saudara, penguasaan diri juga penting dalam hal menjaga diri kita, kesehatan kita. Jangan sampai kita membiarkan keinginan nafsu kita, ya. Ada namanya ini keinginan perut saudara. Ya, ini namanya orang Jawa bilang ngawula waduk. Itu artinya lebih mengutamakan masalah perut. Jadi yang pertama pokoknya makan. Ya, sampai ada istilah madang ya saudara. Berarti orang yang mengutamakan perut. Butuh penguasaan diri supaya kita tetap bisa menikmati hidup dengan bersyukur. Artinya apa saudara? Kita akan bisa menjaga keharmonisan hidup. Orang hidup itu yang dibutuhkan hidup normal. Hidup normal itu kalau lapar makan, kalau ngantuk tidur, kalau haus minum, kalau capek istirahat. Jangan dibolak-balik saudara. Kalau enggak punya penguasaan diri, waktunya tidur, waktunya ngantuk harusnya tidur tapi malah makan. Ya, waktunya haus harusnya minum, malah istirahat. Ya, waktunya dia harus istirahat malah minum. Kebalik-balik saudara, berarti tidak ada penguasaan diri. Jadi penguasaan diri ini penting. Dan spesifiknya penguasaan diri ini adalah kesetiaan terhadap ikrar pernikahan. Engkau harus menguasai diri. Siapapun yang sudah menjadi pasanganmu, ingat saudara, engkau harus setia kepada ikrar pernikahanmu. Penguasaan diri mungkin sudah berbeda dulu dan sekarang. Tetapi ketika kita menghormati namanya ikrar pernikahan, kita akan tetap tinggal di zona penguasaan diri. Nah saudara yang dikasih Tuhan, ini 9 buah roh yang ketika kita melakukannya dalam hidup kita, maka kita akan tetap tinggal di dalam ketenangan hidup sekalipun di masa yang sukar. Saya tidak mengerti, saya tidak tahu apa yang menjadi kesukaran Bapak Ibu semua. Tetapi yang terpenting apapun itu, kalau Bapak Ibu memiliki gaya hidup di dalam menghidupi buah-buah roh, maka kehidupan akan menjadi indah. Sekalipun situasi ini sukar, kondisi ini sukar, kita akan tetap bisa hidup dengan damai, dengan tenang. Maka diperlukan kita nurut kepada tuntunan Roh Kudus. Di dalam ibadah pencurahan Roh Kudus ini adalah sebuah momen. Jadi semakin kita mengerti bahwa Roh Kudus berkarya atas hidup kita hari demi hari dalam keseharian kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, biarlah yang mengerti ini kita akan semakin menghidupkan gaya hidup kita. Gaya hidup
harus dilakukan berulang kali. Artinya menjadi sebuah kebiasaan. Dan biarlah kita ketika memiliki gaya hidup di dalam buah-buah roh, maka kita akan memiliki kunci untuk masuk di dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus memberkati. Dan biarlah kita yang mengerti ini semakin melihat bahwa Tuhan rindu setiap kita dipimpin, dipenuhi oleh Roh Kudus. Mari kami mengundang para pelayan musik pujian untuk mari bersama-sama kita menyambut firman Tuhan ini. Dan kita tahu bahwa ketika kita membuka hati kita membuka hidup kita untuk tuntunan roh, maka kita akan semakin melihat kuasa roh bekerja luar biasa di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Engkau Allah yang menyatakan kuasa-Mu luar biasa atas setiap kami. Bapa, kami melihat, kami merasakan, kami mengetahui bahwa kondisi saat ini adalah kondisi yang sukar. Masalah kompleks terjadi Tuhan. Tetapi bagi kami anak-anak-Mu, di saat 10 hari pencurahan Roh Kudus ini, biarlah kami semakin membuka hati kami untuk tuntunan-Mu. Kami semakin membuka hati kami untuk Roh Kudus itu mempengaruhi hidup kami. Terima kasih Tuhan, dan menjadikan Roh Kudus, menjadikan buah-buah roh menjadi gaya hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami tahu Roh-Mu bekerja luar biasa atas setiap kami saat ini. Roh-Mu akan mempengaruhi kami, anak-anak-Mu yang membuka hati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Oh haleluya. Sebentar kita akan persiapkan hati kita untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita minta pada saat ini Roh Kudus dicurahkan atas setiap kita. Dimanapun jemaat terkasih engkau berada, biarlah engkau mau masuk lebih dalam lagi di dalam hadiratnya. Memuji menyembah Dia, meninggikan namanya. Kita minta Roh Kudus dicurahkan pada saat ini. Kita minta kita dipenuhi Roh Kudus. Haleluya. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, ubah hatiku. Selingkanku samalah, ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, sembah kudus, kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan. Dan ku sanjung kemuliaan, mulia bagimu Tuhan. Mari katakan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, penuhi kami, penuhi Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, ubah
Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Mari sama-sama katakan, ku sembah kudus, sembah kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Engkau mulia, mulia bagimu Tuhan. Seberapa banyak umat Tuhan saat ini Engkau rindu Roh Kudus dicurahkan atas hidupmu? Seberapa banyak Tuhan, saya tidak tahu apapun yang kau hadapi hari-hari ini, segala masalah, persoalan, beban hidup. Baiklah kita mau datang di hadapan Tuhan. Kita minta urapannya dicurahkan pada hari ini. Saya percaya bahwa pengurapan Roh Kudus bukan saja diperlukan pada saat untuk kita melayani Tuhan. Bahkan saat kita mengalami beban berat, persoalan, pergumulan, saya percaya ketika engkau diurapi Roh Kudus, engkau akan menjadi kuat, engkau akan menjadi powerful dalam menghadapi segala perkara. Engkau akan dikuatkan oleh Roh Kudus, sebab pencurahan Roh Kudus dicurahkan atas setiap engkau. Saat ini, seberapa banyak umat Tuhan dimanapun engkau berada, engkau mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Arahkan mata rohanimu kepada Tuhan Yesus. Dan engkau yang haus dan lapar akan Dia, baiklah kau datang dan minum dari sungainya Tuhan. Mari kita angkat kedua belah tangan kita di hadapan Tuhan. Holy Spirit, haleluya. Ku sembah kudus, Jesus. Kuduslah Tuhan. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kuduslah Tuhan, oh kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Katakan, ku sembah kudus, ku sembah kudus. Izinkan pengurapan Roh Kudus dicurahkan pada saat ini. Izinkan Tuhan Yesus melawat engkau dengan kasih dan kuasa-Nya. Terima aliran sungai kehidupan Allah mengalir hidup mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Sekarang pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Masuk lebih dalam lagi di dalam hadirannya. Mari sembah Tuhan. Izinkan Roh Kudus-Nya dicurahkan pada hari ini. Izinkan kuasa urapan dari tempat yang mati dicurahkan atas setiap engkau. Engkau yang datang dengan hati yang haus dan lapar akan Dia. Baiklah kau minum dari sungainya Tuhan. Mengalir Roh Kudus, mengalir penuhisan. Kami rindu akan Engkau Roh Kudus. Kami
Tuhan kami rasakan kuasa urapan-Mu boleh memenuhi hati kami. Kami dipenuhi dengan Roh Kudus, kami dipulihkan, disegarkan, disembuhkan, dilepaskan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk lawatan-Mu pada hari ini Tuhan. Saya minta Bapak Agus untuk menutup di dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk pengurapan-Mu atas setiap pribadi lepas pribadi. Dimanapun kami berada, Roh-Mu mengurapi setiap kami ya Tuhan. Kami biarlah senantiasa mengandalkan Roh-Mu di dalam aspek kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bapa, kami berdoa buat setiap hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian di dalam pelayanan pencurahan Roh Kudus saat ini. Dalam ibadah yang luar biasa ini. Bapak, kiranya Engkau memberkati setiap mereka. Bila Engkau menyempurnakan apa yang mereka kerjakan buat Engkau ya Tuhan. Bapak, kami berdoa buat jemaat-Mu yang mereka setia mengikuti kebaktian demi kebaktian. Ya. Biarlah hidup mereka semakin diubahkan. Amin. Hidup mereka semakin diperbaru oleh kuasa Roh-Mu. Amin. Dan biarlah melalui JKI Pondok Daud ini Tuhan, setiap jiwa-jiwa akan semakin diberkati luar biasa. Amin. Dipulihkan, dimenangkan. Sebab itu berkati gereja ini Tuhan. Berkati gereja-Mu ini semakin luar biasa. Dan juga berkati hamba-Mu, Pastor Honggo Effendi, yang sudah menjadi gembala atas gereja ini Tuhan. Kau semakin berkati luar biasa. Kau semakin sertai. Kau semakin nyatakan kuasa-Mu atas beliau ya Tuhan. Sehingga semakin menjadi berkat bagi jemaat-Mu, bagi banyak orang Tuhan, dimanapun beliau melayani. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Juga berkati setiap anak-anak-Mu yang terlibat di dalam kebaktian ini Tuhan. Biarlah mereka, Tuhan, Kau berkati lebih lagi. Amin. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah masuk dalam ibadah yang luar biasa hari ini. Kami percaya firman-Mu hidup di dalam kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Mari kita angkat tangan dan hati kita di hadapan Tuhan untuk menerima berkat. Diberkatilah kiranya usaha pekerjaan-Mu. Diberkatilah kiranya kesehatan-Mu. Diberkatilah kiranya buah kandungan-Mu. Diberkatilah kiranya seluruh keluarga-Mu. Amin. Dan diberkati segala sesuatu yang Kau lakukan dengan kedua tangan-Mu menjadi berhasil. Dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Para kekasih Tuhan, umat Allah yang luar biasa dan dahsyat. Jemaat yang terkasih, terimalah berkat yang tercurah dari Allah Bapa kita di surga. Lewat cinta kasih yang datang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan persekutuannya manis yang indah bersama dengan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab